Baik, kita mulai tutorialnya. Di sini untuk virtualnya itu saya menggunakan software bernama Laragon ya. Jadi teman-teman bisa instalasi dulu kalau belum ada, atau teman-teman juga bisa menggunakan namanya itu XAMPP. Tetapi dalam tutorial ini saya akan menggunakan namanya itu Laragon. Kita langsung aja. Pertama-tama kita buat dulu untuk project Laravelnya. Kita aktifkan dulu si apache-nya. Kemudian database-nya. Di sini saya menggunakan database itu bernama MariaDB. Kita aktifkan, yaitu dengan cara klik start. Nah, untuk pembuatan project Laravelnya, kalau menggunakan Laragon ya, simple, tinggal klik kanan aja, kemudian quick save. Di sini saya telah menyetingnya untuk pembuatan project Laravel versi 8, tinggal klik aja. Tapi kalau belum ada ya, teman-teman bisa masuk ya ke konfigurasi, nanti pengaturannya bisa diatur ya. Nah ini pengaturannya. Jadi ini untuk instalasi project Laravel versi 8, ini untuk 7, yang ini untuk 6. Langsung aja sini, quick save, kemudian klik aja Laravel versi 8-nya. Dan muncul lagi pop-up dialog, yaitu untuk pemberian nama projectnya. Untuk contoh tutorial ini, saya beri nama dengan namanya itu blog post. Kemudian klik OK. Oke, di sini mulai ya. Nah, ini kelebihannya. Kelebihan dari Laragon itu langsungnya dibuatkan si database-nya. Nama database-nya itu sama ya dengan nama project-nya. Dan di bawahnya itu proses pembuatan project-nya ya. Tinggal tunggu aja sampai selesai pembuatan project-nya. Baik, untuk pembuatan project-nya selesai. Selain pembuatan database juga dibuatkan, di sini juga Laragon itu langsung dibuatkan untuk virtual host-nya. Jadi tinggal buka aja di browser ya, atau akses si alamat ini. Buka di browser, lalu bisa ketikkan atau copy paste ya. Nah, sekarang sudah berhasil ditampilkan di browser. Ini halaman utamanya. Kemudian untuk database-nya itu kita cek juga di phpMyAdmin. /phpMyAdmin. Sorry. Di sini untuk loginnya itu, untuk default itu username-nya root, dan password itu tanpa menggunakan password. Jadi tinggal klik go aja. Di sini cari namanya itu database-nya itu blog post. Nah ini di pertama ya. Dan masih kosong ya. Karena belum diapa-apakan ya si database-nya. Baru dibuat. Selanjutnya kita buka si project-nya di text editor. Di sini saya menggunakan Visual Code ya. Buka aja di sini. Open folder. Untuk lokasinya itu ada di secara default. Untuk penyimpanan projectnya itu ada di ini ya, di folder Laragon, kemudian folder www. Di sini ya, langsung aja cari aja namanya itu blog post. Lalu pilih kemudian select folder. Berhasil di ini ya, tampilkan di text editornya. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk database-nya di bagian .env. Tadi itu namanya itu sama ya dengan nama projectnya, yaitu blog post. Di bagian db_database ganti dengan namanya itu blog post. Kemudian username-nya tadi itu saya menggunakan root ya, atau defaultnya, dan passwordnya itu tidak menggunakan password. Lalu kita save. Selanjutnya kita buat untuk model migration dan controllernya. Di sini buka aja terminal ya. Ini terlalu kecil ya. Saya akan ganti dengan terminal CMDR.
Ini cukup ya. Sekarang tinggal masuk aja ke project kita ya. Karena kita ini sudah berada ya di dalam folder www, atau kita list dulu. Nah, ini list projectnya. Kita masuk ke ini ya, ke blog post ini. Dengan cara cd blog post. Kemudian enter. Saya clear dulu. Kita mulai pembuatan model dan migration dulu. Dengan cara masukkan perintah php artisan make model spasi nama modelnya, yaitu saya beri nama dengan post. Kemudian sekaligus ya pembuatan migrationnya, masukkan aja flagnya yaitu strip m, kemudian enter. Maka langsung ya dibuatkan modelnya dan migrationnya. Untuk pengecekan kita lihat dulu di projectnya, yaitu dia ada di apps untuk modelnya, ada di folder model. Nah, ini masih kosong ya, masih sedikit. Kita skip dulu. Kemudian untuk model user ini dibuatkan ya, atau sudah ada ya base system ketika pembuatan project Laravelnya. Jadi dilakukan aja dulu. Kemudian untuk migrationnya di sini ada di folder database, kemudian ada folder migration. Nah, di sini ya paling bawah. Nah, di sini nanti kita buat untuk pembuatan tabelnya. Dan yang ini, yang tiga di atasnya, ini base system ya, sudah ada. Jadi tidak apa-apa, dilakukan aja dulu. Nantinya tuh kita fokus saja di bagian migration ini, kemudian model post ini. Sudah ada ya, sudah dibuatkan untuk model dan migrationnya. Selanjutnya kita buat untuk controllernya. Selanjutnya kita buat untuk controller postnya. Sama ya, awal perintahnya tuh php artisan, kemudian make titik 2. Nah, di sini yaitu controller. Saya beri nama dengan nama controllernya itu post controller. Tinggal enter aja kalau selesai ya penamaan controllernya dan berhasil dibuatkan. Untuk pengecekan adanya itu ada di app, kemudian http, dan sini ada controller, dan ini controller yang baru kita buat yaitu post controller. Nah, ini masih kosong ya pembuatan biasa. Nah, supaya langsung ya pembuatan itu ada index, ada show dan sebagainya, kita hapus dulu yang ini. Oke, berhasil dihapus. Caranya itu kayak tadi ya, sama php artisan make ketik 2 controller, kemudian nama controllernya spasi, masukkan aja sini flagnya yaitu resource. Kemudian enter. Sama ya, berhasil dibuatkan, dan untuk lokasi filenya sama, ada di apps http controller, dan ini filenya. Nah, sekarang beda ya, tadi kan kosong ya pembuatannya itu masih kosong, tapi sekarang kalau menggunakan flag resource langsung dibuatkan untuk nama metodenya, mulai dari index, create, store, show, edit, update, dan yang terakhir itu destroy ya, yaitu untuk penghapusan data. Ini untuk perbarui data. Nah, ini masuk ke halaman edit data ya. Show ini untuk melihat data ya, data secara detail. Store ini untuk penyimpanan datanya ke database. Dan create ini nantinya itu masuk ke halaman pembuatan datanya atau si form buat insert datanya. Dan index ini nantinya itu digunakan untuk penampilan datanya, atau kita jadikan untuk halaman utamanya.
Kita lanjutkan, karena pembuatan model, migration dan controllernya sudah dibuatkan. Sekarang kita pembuatan tabelnya. Jadi di bagian migration, yaitu di database, folder database, migration. Dan sini paling bawah ya, dengan nama post table, create post table. Di bagian method app ya. Sekarang kita tambahkan lagi kode barunya. Di sini sudah ada ya untuk table ID-nya, yaitu untuk ini ya, untuk jadi primary key-nya. Kemudian timestamp-nya sudah disediakan. Sekarang kita tambahkan aja, tinggal title, thumbnail, dan content. Table, kemudian string, tipenya string atau varchar ya. Nantinya itu di-convert ke varchar dengan namanya itu title. Kemudian buat lagi, sekarang itu thumbnail, tipe datanya sama string aja. Di sini saya diberi nama dengan thumbnail ya, sama. Kemudian konten. Sorry, ini tipe data dulu ya. Dengan tipe datanya itu tag. Baru nama kolomnya yaitu konten. Terus titik koma. Nah, di sini misalkan mau spesifik ya untuk panjang karakternya, yaitu setelah nama dari kolomnya atau fieldnya tinggal koma aja, masukkan digitnya yaitu atau line-nya. Misalkan untuk title itu saya kasih dengan 100, kemudian tabnya juga 100. Kalau untuk konten ini karena tipe tag ya, jadi biarkan aja secara default ya. Lalu save dulu. Sekarang tinggal lakukan aja migration datanya. Buka terminal, masukkan perintah php artisan migrate. Nah, ini cuma 3 kata ya. Lalu tinggal enter aja. Dan berhasil dibuatkan migration datanya. Sekarang kita cek di database ya. Kita refresh dulu. Nah, ini sekarang sudah ada ya untuk tabel-tabelnya. Mulai dari parent job, migration, password, reset, post, dan user. Nah, yang lain kita abaikan dulu atau kita fokus ke table post. Karena kita itu fokus ke pembuatan program sederhana ya, yaitu CRUD, yaitu dari table post.